Sayang kenikmatan yang dirasakan Eva tampaknya tak akan bertahan lama lagi. Michael dan Sophie bulat untuk bercerai. Lantas apa yang membuat Michael kukuh menceraikan Sophie? Benarkah Sophie berani menduakan Michael? Entahlah. Yang jelas ketika kami coba mengulik kehidupannya setelah menjadi istri Michael Villarreal, Sophie tampak tak kuasa menahan panggilan jiwanya untuk kembali berkarir sebagai seorang artis. Kehidupan sebagai ibu rumah tangga, sekalipun bergelimang harta, tampaknya tak kuasa memuaskan. Awalnya semua terasa indah, namun seiring berjalannya waktu, Sophie mulai merasa sepi. Kerinduan akan sorot kamera, publisitas serta puja-puji sebagai seorang selebriti mulai mengusik sanubarinya. Ya sekarang ya challenge saya adalah punya karir di sini gitu. Saya juga nggak mau jadi orang rumahan. Pengen kerja, pengen menghasilkan uang, pengen apa ya. Dan suami saya kan kenal saya waktu saya lagi kerja gitu. Kalau tiba-tiba enggak, kamu aja kerja, saya mau hidup dari uang kamu aja gitu. Kayaknya nggak fair gitu. Ya ini hidup saya yang baru. Ini yang saya kepengen dari dulu. Saya dapet, ya udah. Tinggal di gunung, dari Jakarta ke gunung saya. Sejatinya selama di Amerika, Sophie sudah mulai menjajaki kembali karirnya. Ia sempat menjadi bintang iklan, namun hanya sampai di situ saja. Persaingan yang sangat berat nyaris memupus harapannya untuk bisa berkarir di negeri Paman Sam. Ada beberapa iklan 3 atau 4 gitu. Iklan komersial atau Komersial ya, iklan. Bagaimana Mbak bisa mendapatkan iklan komersial? Bagaimana? Ya audisi, casting. Oh gitu. Bener-bener dari nol. Casting sama 50-100 orang, akhirnya kepilih. Oh ya? Lumayan. Ngerasain emang berjuangnya emang di sana luar biasa. Untuk mengurangi rasa sepi dan rasa bosan yang meraja di hati, Sophie pun menekuni yoga. Ia bahkan sudah menjadi seorang instruktur. Saking getolnya dengan olahraga tersebut, ketika pulang ke Jakarta, Sophie juga turut mengajak Simon sang pelatih untuk menemaninya selama di Indonesia. Keep it up and then slowly go on your own. Good job. Good job. Yoga itu apa ya? Yoga kan bukan hanya olahraga, yoga kan filosofi hidup gitu. Jadi di-combine gitu. Yoga sebagai workout, yoga sebagai filosofi hidup gitu. Yoga itu adalah menyatukan union badan, pikiran, dan jiwa. Berbeda dengan Sophie, Eva Celia Lesmana tampak menikmati kehidupan barunya di Los Angeles. Eva sekarang sedang kuliah dan mengambil jurusan musik. Bakatnya sebagai seorang penyanyi kian terasah. Pada sebuah kesempatan, Eva bahkan sempat rekaman diiringi dentingan piano sang ayah Indra Lesmana. Hai, gue Eva Celia, sekarang sekolah di El Camino Grade 11 di California. Banyak banget yang bisa dilakuin di sini yang sebelumnya kalau di Jakarta susah banget nyarinya di sini. Sekarang sih fokus ke sekolah, belum ada kegiatan lain selain itu. It's different yang pasti. Gimana ya jelasinnya, karena aku emang sebelumnya 2 tahun homeschool dan gak pernah ngerasain SMA di Jakarta sebelumnya. So I would say lebih menantang sih ya. Rencananya sih pingin lebih ke musik. Let's go. Shake it. The last night show. Sayang kenikmatan yang dirasakan Eva tampaknya tak akan bertahan lama lagi. Michael dan Sophie bulat untuk bercerai. Lantas apa yang membuat Michael kukuh menceraikan Sophie? Benarkah Sophie berani menduakan Michael?
Entahlah, yang jelas ketika kami coba mengulik kehidupannya setelah menjadi istri Michael Villarreal, Sophie tampak tak kuasa menahan panggilan jiwanya untuk kembali berkarir sebagai seorang artis. Kehidupan sebagai ibu rumah tangga, sekalipun bergelimang harta, tampaknya tak kuasa memuaskan hasrat Sofia. Rindu kerja aja, rindu sibuk, rindu sama teman-teman, rindu ya gitu sih. Seperti apa? Wah, nggak bisa di ini. Ya beda sekali. Ya, yang satunya ibu rumah tangga, yang satunya showbiz. Ya beda. Seperti Sophie, Charlie juga sedang dirundung gundah gulana. Perjuangan dan cita-citanya untuk mencapai kejayaan bersama ST12 tak lama lagi akan segera berakhir. Apa yang membuat Charlie hengkang dari ST12? Mengapa setelah berjuang jatuh bangun, Charlie, Pepep, dan Pepeng harus mengakhiri persahabatan mereka secara tragis? ST12 merintis karir di belantika musik tanah air dengan kucuran keringat darah. Adalah Charlie Van Houten yang mampu membius hati masyarakat Indonesia dengan lagu-lagu sendu yang mampu menembus sukma. Sayang tatkala sukses itu sudah digapai, ST12 justru terancam bubar. Dada Charlie bergemuruh. Keputusan untuk hengkang dari ST12 membuat hatinya pilu. Namun meski berat, jalan itu harus ia tempuh. Bersama Pepeng sang gitaris, Charlie memang telah bulat meninggalkan band yang telah membesarkan namanya tersebut. Ya nggak nyaman aja gitu, maksudnya dengan kondisi. Ya kan nggak bisa dipaksakan ya, kalau kerja udah nggak nyaman nanti ya ngapain dipaksain gitu. Daripada merusak persahabatan, persaudaraan. Setiaku semua aku yakin kecewa. Kalau Pepep juga mungkin kecewa. Keluarga besar ST12 mungkin kecewa semua. Tapi ya, ya dalam hidup ini kan manusia pasti punya rasa kecewa tuh. Sayangnya kepergian Charlie dan Pepeng meninggalkan bau yang kurang sedap. Perselisihan antara Pepep sang drummer dengan Charlie yang selama ini coba ditutupi akhirnya terkuak juga. Salah satu contohnya adalah soal pembagian royalti lagu. Charlie sebagai pencipta meminta royalti penuh untuk dirinya. Jadi pembagiannya itu 70 sekian persen untuk Charlie. Misalnya nih 70% untuk Charlie, 30% bagi lagi bertiga, aku Charlie Pepeng. Gitu. Jadi aku dapat kecil lah ya. Tapi lambat laun Charlie nggak mau, hak cipta gue mau ambil full. Oke, nggak masalah. Itu udah berapa tahun yang lalu lah. Sebetulnya Mas, seperti ini sudah Mama rasakan 3 tahun yang lalu. Di mana ST sedang naik-naiknya. Charlie sama Pepeng tidak pernah menghubungi Mama hari baik bulan baik. Selama lebaran apa itu tidak pernah. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Karena saya sayang mereka. Tahun 2005 lalu, dengan semangat pantang menyerah, Pepep, Charlie, Pepeng, dan almarhum Iman Rush berjuang membesarkan ST12. Aliran musik Melayu yang mereka usung membuat ST12 ditolak di mana-mana. Tak jarang, ST12 disebut sebagai band metal alias Melayu total dan dicap sebagai band kampungan. Kalau ingat perjalanan itu, Charlie sendiri merasa pilu. Bahkan ia sempat mencurahkan hatinya lewat lagu kampungan. Itu canda-candaan aja. Canda-candaan aja. Karena ya kita ya aku merasa gitu. Aku orang kampung, musik aku kampungan. Aku juga merasa seperti itu. Ya canda-candaan aja, konyol-konyolan aja gitu. Ya dulu kan ya banyak lah yang menganggap mungkin ST lah musik apa lah, musik kampungan lah segala macam gitu.